Sahabat GKPS TV, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, pemilik segala kehidupan, yang senantiasa memberkati, menyertai, melindungi kehidupan kami hingga saat ini. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus 3 ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sahabat GKPS TV yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita dijaminkan oleh Tuhan tentang keselamatan, tentang hubungan baik kita bersama dengan Kristus Yesus. Bukanlah karena persoalan genetik, karena kalau persoalan genetik, maka tentu saja kita tidak mendapatkan kepastian, berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, dalam kitab Markus 3 ayat 35, ingin mengatakan bukan karena Yesus itu mungkin marga Situmorang, maka pendeta Rolandi Situmorang menjadi bagian dalam kehidupan Kristus. Bukan karena Yesus Kristus mungkin marga Girsang, maka semua jemaat Tuhan sahabat GKPS TV yang bermarga Girsang mendapatkan kepastian daripada Tuhan. Dan bukan juga karena Yesus Kristus adalah keturunan orang Manado misalnya, atau keturunan orang Jawa, atau keturunan orang Minahasa, maka kita yang berasal dari Manado, dari Minahasa, dari Jawa, mendapatkan kepastian berkat sukacita daripada Tuhan. Oh enggak. Untungnya bukan. Kenapa? Karena kalau hanya persoalan genetik, maka sedih sekali kita yang tidak punya garis keturunan. Apakah kakek kita, nenek kita, opung kita, opa kita, oma kita, nenek buyut kita, kakek buyut kita itu Kristus. Maka kita tidak mendapatkan segala berkat janji yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Syukur kepada Tuhan, karena ternyata bagian yang kita miliki adalah saat kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang Yesus Kristus juga lahir ke dunia adalah karena kehendak Tuhan. Apa yang Yesus Kristus lakukan juga di tengah-tengah dunia, dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas tanggung jawabnya, juga adalah karena kehendak Tuhan, kehendak Bapanya di sorga. Sampai pada saat dia, Yesus yang kita kasihi, harus mati di atas kayu salib. Itu juga adalah kehendak Tuhan. Maka kita bersama-sama menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita bersaudara. Amin. Maka sahabat GKPS TV bersaudara. Karena apa yang menjadi isi hati kita itu adalah isi hati Kristus. Apa yang menjadi isi hati kita itu adalah isi hati Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu adalah perkataan yang bersumber daripada Tuhan. Maka puji Tuhan dan teruslah lakoni kehidupan kita sahabat GKPS TV untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kita adalah saudara-saudara Tuhan. Kita adalah kekasih hati Tuhan karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada tantangan pasti. Saat Yesus menghadapi tantangan untuk naik ke Bukit Golgata dan menerima salib Kristus itu, dia juga bergumul. Tapi dalam pergumulan itu dia datang kepada Bapa dan mengatakan, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saat pergumulan hebat juga menantang di dalam kehidupan kita. Katakan dengan iman sahabat GKPS TV. Katakan dengan lantang sahabat GKPS TV. Kita mau katakan, jadilah seperti apa yang kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Maka bukan lagi ketakutan yang terus menggerogoti hidup kita. Bukan lagi kegelapan yang terus berada di depan kehidupan kita. Tapi ada terang Tuhan yang terus menolong sahabat GKPS TV. Yang terus menolong saya, menolong kita semua. Untuk berjalan menjadi saudara, kekasih hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita berada di dalam kasih Tuhan. Bukan karena genetik, bukan karena faktor keturunan, bukan karena suku, tetapi karena kita sama-sama, sekali lagi,
Karena kita, sahabat GKPS TV, sama-sama bersama dengan Kristus Yesus menjadi pelaku akan kehendak Allah, kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Mari lakoni hari ini, kita pastikan kita sudah menerima firman Tuhan. Maka firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita, berbuah dalam pikiran, sikap, dan perbuatan kita, bahkan dalam perkataan kita. Bersama-sama dengan Kristus, memperkatakan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Memperkatakan apa yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Membicarakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Oleh karena itu, tetap minta kepada Tuhan hikmat dan bijaksana. Sehingga apa yang kita perkatakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita perkatakan. Dalam satu garis bawah yang kita harus miliki. Sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mengajar kami sahabat GKPS TV untuk melihat sebuah sukacita yang luar biasa. Saat Kristus Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupannya. Dan kami juga dirindukan oleh Tuhan. Dan kami juga rindu ya Tuhan untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan. Menjadi pelaku akan kehendak Allah. Bukan tentang apa yang kami pikirkan. Bukan juga tentang apa yang kami rasakan. Tetapi apa yang Tuhan rindukan untuk kami perbuat. Perkatakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus untuk kami boleh melakukannya dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu.
pujian